dari 10 tahun paguyuban kita Boworoso. Nah, untuk mengawali dari kegiatan atau acara hari ini atau malam ini, mungkin kiranya kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, apa bisa mendengar dari suara saya? Bisa. Oke, kalau begitu perkenalkan mulai dari saya terlebih dahulu. Nama saya kalau KTP Muhammad Fatur Rizky, kalau biasanya dipanggil Sederek Malang. Joko Laksono. Nah, saya bergabung di Paguyuban Boworoso. Untuk selanjutnya, monggo. Nah, ini berhubung Bapak Ketua kita tidak bisa hadir dalam Zoom Meet kali ini, diwakili Pak Ponco, monggo ngawiti. Mute-nya dihidupkan, audionya dihidupkan. Oke, matur nuwun Mas Joko. Memperkenalkan diri, Pulau Ponco, kalau di Malang, kalau di Demak, Anjang, adiknya Mas Pria kali Mas Prio. Ngoten, sementara nanti dilanjut bisa dilanjutkan perkenalannya. Ngoten Mas Joko. Oke, siap. Terima kasih Pak Ponco. Sinten malih yang boleh memperkenalkan diri sebagai sarana temu dulur sebelum nanti kita masuk dalam materi. Nika wonten Abah Mahdi Maulana, monggo bisa dihidupkan audionya Abah. Tes, Rayu. Ayo. Paring asma bisa dipanggil Abdiandra saking telatah Ngijo Hadiningrat. Makaten Cak Joko kali sederek bapak-bapak ingkang lintunipun. Monggo dilanjut. Mungkin bisa lainnya yang sederek lainnya atau yang dari Demak, Om Pria atau Om Prio atau Mas John, ada Mas John tadi. Halo, tes. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Yakobus Priyasaran Graha, kakak dari Ponco dan juga adik dari Mas Prio. Saya dari Demak, tinggal di Meranggen, Batursari. Itu dulu perkenalannya. Terima kasih. Nyun sewu ini sambil saya jaga, jadi kadang-kadang keluar. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Om Pria. Mas John mungkin atau sederek dari Demak atau yang dari lainnya, teman-teman atau sedulur semuanya. Oh iya. Ya Mas Joko, terima kasih. Rahayu. Perkenalkan,
Saya namanya John Kristiawan, berasal dari Demak, dari Paguyuban Sapu Jagat. Begitu saja, silakan berlanjut untuk yang lainnya. Terima kasih. Matur nuwun Mas John. Makaten nggih. Untuk Bapak pemateri nanti akan diwetar oleh Bapak Bondan Rio selaku sesepuh dari Paguyuban Boworoso. Nanti ada pertemuan ini tidak hanya sekali ini saja, tapi ada beberapa kali pertemuan yang insya Gusti sampai bulan Maret pertemuannya. Nah, mungkin yang untuk mengawali kali ini atau bisa langsung dimulai Pak Bondan. Halo. Halo. Saya dimulai nggih? Ya bisa aja nggak apa-apa. Oh nggih. Ke Mas Admin Boworoso silakan bisa di-share. Saya dibikin white lagi. Atau aku share dari sini aja. Mending di-share dari Pak Bondan aja biar jelas. Ya. Oke, jelas ya. Oke. Malam Rahayu. Jadi sesuai rencana nanti kita akan sekitar 6 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan kita start jam 9 seperti tadi aja sampai dengan setengah 10 sesuai kok setengah 11 sesuai request dari teman-teman juga. Cuman kalau memang ada adjustment waktu ya silakan aja nanti bisa dikomunikasikan. Kita lebih lanjut di grup. Oke, mungkin seperti umumnya saya ngawali dengan ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dulu. Monggo, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin someone, everybody. Monggo sederek kalau ada pertanyaan. Mengawali pertanyaan mungkin. Oke. Kenapa yang diserat itu namanya Sastro Bojro? Mungkin sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Apa itu Sastro Bojro? Terima kasih. Oke. Kalau misalkan kita ngomong secara leksikal, jadi secara kata per kata, kalau kita ngomong atau bahasa Indonesianya sastro itu memang berarti sebuah buku atau sebuah tulisan. Kedudukannya jadi gini, di tradisi Jawa terdapat beberapa kedudukan sastra. Jadi ada yang bersifat hanya semacam sastra, kemudian ada yang bersifat sruti. Nah, sebenarnya sastra itu hanya merupakan panduan-panduan, isinya adalah panduan-panduan mengenai teknis-teknis di kehidupan sehari-hari.
Beda dengan Sruti. Jadi kadang-kadang di kakawin juga disebutkan sebagai iti sruteh. Jadi di Sruti ini kadang-kadang disebut sebagai itu. Kalau dalam bahasa Sanskerta. Kalau Sruti, saya nggak akan ngomong bahwa Sruti itu adalah kitab suci, enggak. Cuman sering kitab suci juga dimasukkan dalam golongan Sruti. Jadi serat atau sastro itu sendiri yang secara leksikal berarti sebuah karya sastra atau dalam bahasa klasiknya disebut sebagai basanti. Basanti itu isinya merupakan sebuah ajaran-ajaran atau teknis-teknis di kehidupan sehari-hari. Nah, yang bikin kusut malah justru nama di kata kedua, yaitu Halo, tes. Tes, nggak ada suaranya. Bisa diulang mungkin, admin, masuk. Tes, halo. Halo, ya, gimana? Lanjut, terputus. Lanjut ya. Tidak ada suaranya. Yang bojro, kata kedua. Oke. Ada perbedaan mendasar antara brojo dengan bojro. Nah, jika bojro itu lebih dihubungkan dengan kekuatan. Sebenarnya artinya bojro itu adalah kekuatan. Cuman lebih disinonimkan terkadang dengan kilat. Bojro. Juga derivatifnya akhirnya diartikan juga bojro itu sebagai besi. Nah, kadang-kadang ada istilah brojo guno. Nah, ini yang kadang-kadang mulai kusut di sini. Jadi sebenarnya maksudnya benar, cuman dalam pengucapan sebenarnya kurang tepat. Karena kalau misalkan kita ngomongnya itu adalah brojo, itu cenderungnya lebih benar sama-sama kekuatannya, tapi kekuatan yang berasal dari diri, jadi bukan dari alam. Jadi ada dua orang level Sanghyang, jadi bukan dewa, level Sanghyang. Itu satunya adalah Sanghyang Brojo dan satunya adalah Sanghyang Herowono. Jadi asal katanya dari sana, karena itu Brojo lebih disinonimkan dengan nafas, detak jantung, kemudian kekuatan hidup, arahnya ke sana. Jadi dua kata ini sangat mirip dan maknanya juga sangat berdekatan. Nah, Maya pada saat kita ngomong ini seratnya itu adalah sastro bojro, bukan brojo, berarti sebenarnya kita sudah bisa berpikir bahwa serat ini pasti ngomong masalah urusan kekuatan alam. Jadi bukan masalah keris atau tosanaji aja. Jadi lebih ke kekuatan alam. Sebenarnya di sana titiknya. Jadi beda lagi kalau serat ini ditulis sebagai sastro brojo. Jadi ada dua kemiripan kata yang di kehidupan kita sehari-hari kita sering nemu dan kita sering kusut mengenai penggunaannya. Nah, jadi itulah kenapa kok serat ini dinamakan seperti itu. Ini dinamakan sebagai bojro, bukan yang brojo. Oke, gimana? Ada lagi? Nah, matur nuwun. Mumpung belum ada yang tanya lagi, saya lihat lampiran surat yang dikirimkan dari border itu hiasan di tepi-tepinya itu. Pada halaman 1, 2 berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya. Apakah mungkin ada makna tertentu atau apa gitu yang bisa dijelaskan dari dengan sastro bojro tadi? Oke.
Quite a good question. Gini, di border ini atau hiasan buku ini memang sangat umum sekali terdapat pada buku-buku atau naskah-naskah klasik, baik itu era terutama era pasca Demak, dan sangat masif kemudian hiasan-hiasan ini muncul di era-era setelah HB, PB, itu sangat masif sekali, walaupun sebelumnya juga ada. Nah, yang menarik di sini itu adalah ikonografi yang berada di atas. Jadi di halaman pertama itu, kalau misalkan diperhatikan, di atas itu ada, di tradisi Jawa disebut sebagai sengkalan memet. Nah, jadi jenis penggambaran mengenai angka tahun. Hanya kalau misalkan di Jawa itu ada berbagai macam jenis sengkalan, termasuk yang paling basic adalah Suryo Sengkolo, kemudian ada Condro Sengkolo. Nah, kalau Suryo Sengkolo itu asalnya atau tahunnya itu adalah tahun matahari, Condro Sengkolo adalah tahun bulan. Jadi menganut ke lunar. Kalau Suryo menganut ke solar. Nah, oh ya, Saka sendiri itu tidak bisa disebut sebagai tahun lunar ataupun tahun solar. Jadi yang kapan hari ada juga pembahasan di salah satu grup sejarah yang cukup gede. Sebenarnya ada misconception mengenai tahun Saka. Tahun Saka itu sebenarnya dia merupakan luni solar, sebutannya seperti itu, sama seperti tahun Cina. Jadi dia mengikuti pergerakan solar ataupun pergerakan lunar. Lah, kembali lagi ke sastra Bojro ini. Di atas itu kalau kita perhatikan, di situ ada gambar apa ini? Gambar tawon ya, gambar lebah. Nah, di situ ada gambar lebah, jumlahnya 5. Kemudian dia mengepung atau menuju ke gambar bunga. Jumlahnya 1. Nah, sebenarnya ini adalah ikonografi untuk Sengkolo. Cuman kita perlu lihat lagi, ini Suryo Sengkolo atau Condro Sengkolo nih. Nah, nanti bisa jadi kuis, bisa dapat hadiah keris atau tombak nanti monggo. Jadi ini kira-kira tahunnya berapa? Yang jelas kita sudah bisa mengenali. Di situ ada lebah. Tinggal lebah itu angkanya berapa. Jadi bisa searching atau studi atau riset terbatas nanti di Google atau di Scholar Google ya. Kalau riset mending di scholargoogle.com. Jangan yang di google.com-nya. Nanti silih Genji nanti kalau yang di google.com. Ya, yang jelas ikonografinya di situ ada lebah, jumlahnya 5. Kemudian dia menuju ke sebuah bunga yang jumlahnya 1. Jadi kita sudah punya 2 angka nih sebenarnya nih. Angka 1 sama angka 5. Nah, tinggal bunga itu angkanya berapa, dan terus lebah itu angkanya berapa. Jadi ada satu sandi yang sebenarnya bukan tersembunyi sih. Ini benar-benar nyata kelihatan. Dan hal ini umum juga mulai dari peradaban klasik kita di era-era Medang juga sudah muncul angka tahun yang digambarkan menggunakan ikon. Jadi bukan dituliskan wantah angka tahun gitu enggak, tapi digambarkan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk kalimat, kita sering dengar beberapa kalimat-kalimat mengenai angka tahun, misalkan tangan buto toto janmo, misalkan. Jadi tangan jelas 2, kemudian buto 5, kemudian toto monggo diramesi berapa, janmo berapa. Nah, itu akan menunjukkan tangan tahun kelahirannya si sapa kuwi Buto Cakil misalkan. Atau yang lebih ngetren lagi misalkan Sirno Ilang Kertaning Bumi, yang menunjukkan angka mulai pudarnya kekuasaan dari Majapahit. Nah, sebenarnya ini mirip, cuman
kalimat tadi digambarkan dalam bentuk icon. Sebenarnya ini juga angka tahun. Jadi angka tahun pembuatan. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu serat ini dibuat tahun berapa, kita tinggal lihat aja. Oh, tahun segini, segini, segini. Nah, nanti monggo bisa dijadiin kuis. Yang ngasih hadiah juga monggo. Salah satu dari Adit misalkan yang tadi nanya. Jadi nanti kok bisa saya nanya malah ngasih hadiah? Hadiah hiburan atau apa nanti monggo. Jadi bisa digunakan untuk itu. Jadi angka tahunnya di situ. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat serat ini ada beberapa angka tahun yang dituliskan. Jadi di sini juga ada angka tahunnya. Di bawah ini juga ada angka tahunnya. Dan nanti di salah satu bagian di bawah serat itu juga menyebutkan satu tahun yang memang real tahun berapa dan 1 tahun lagi yang tahunnya belum kejadian. Nah ini lucunya. Jadi di serat ini sebenarnya ada dalam tanda petik tradisi serat di Jawa selalu disisipi yang namanya itu semacam, kita nggak ngomong ramalan ya, tapi ngomongnya adalah prediksi. Jadi prediksi mengenai masa depan. Besok pada saat apa nanti di bawah ada. Mungkin sekitar pertemuan ke-5 atau ke-6 kita akan nyampe ke sana. Nah, kita bisa bahas lebih detail sebenarnya apa yang terjadi di Jawa, lebih luasnya di Indonesia di tahun-tahun itu. Jadi ini bukan mengenai ramalan, tapi murni adalah analisa kejadian-kejadian. Kemudian seperti itu. Oke, anything else? Monggo. Kalau enggak, saya mulai dari bait-bait pertama. Jadi kita bait per bait. Ini kok gambar Jason lah. Jason anjing. Iya. Mungkin karena saya enggak ikut gambar, jadi saya cuma bisa jawab mungkin. Ada Jason sama Jasin mungkin karena 2 ya. Kalau Jason 2 kan nggak mungkin, tapi Jason sama Jasin atau sama siapa? Hachiko. Ya, karena nggak mungkin juga ini adalah Joko sama Eko juga jelas bukan. Enggak. Jadi bisa jadi seperti itu. Oke, monggo. Ada lagi sebelum kita masuk ke pembahasannya lagi? Langsung, udah ya? Oke, udah. Yuk. Di awal kata pengantar sudah dijelasin bahwa serat punika nenggih ngrembak ngadat. Nah, di sini menggunakan kata-kata ngadat. Ngadat sarta tata caranipun tetiang kidulipun Arjuna. Jadi di sini ada penanda area atau penanda wilayah bahwa ini adalah adat dan tata cara. Karena itu sering terjadi perdebatan di kalangan budayawan, sejarawan, atau siapapun itu mengenai baku, mengenai kata-kata baku atau pakem. Nah, jadi dari kata pengantar ini sendiri kita mesti sepakat dulu bahwa yang dinamakan baku atau pakem secara historis itu selalu merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Jadi setelah itu dilakukan berkali-kali, kemudian sepakat, ya dilakukan berkali-kali, bukan 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, tapi selama beberapa puluh tahun sudah sepakat, akhirnya itu dijadikan sebagai guideline. Jadi kalau kita ngomong pakem atau ngomong baku, ini kita juga mesti hati-hati. Karena yang namanya pakem dan baku, ada istilah di Jawa bahwa negara mawa tata, desa mawa cara. Jadi tidak ada sebenarnya pakem dan baku yang berlaku secara general. Baik itu di Indonesia atau apalagi misalkan kita ngomong di Jawa, beda desa aja bisa beda cara. Apakah itu nanti beberapa terapnya atau apa? Karena itu di sini sudah disampaikan bahwa ini adalah adat dan tata cara tetiang orang-orang di selatan Gunung Arjuna. Kalau misalkan kita rimat, kita tambahin dengan kata-kata Gunung Arjuna.
Jadi daerah selatannya Gunung Arjuna. Berarti sampai dengan Australia, kalau misalkan kita ngomong gitu, sampai dengan Christmas Island. Nah, sampai dengan Kutub Selatan, itu juga kidulnya Arjuna. Mungkin bisa diedit itu. Kidul Soho, Kilening, Arjuna. Ya boleh, nggak apa-apa. Karena saya bilang nggak apa-apa, karena apa? Yang namanya baku dan pakem itu pasti merupakan sebuah konsensus. Jadi nggak pernah ngomong baku dan pakem itu akan berlangsung atau umurnya itu selamanya itu nggak akan pernah. Pasti nanti akan ada pengembangan baru-baru lagi pasti akan ada. Nah, Jamas, Pusaka, Miwah, Sidikoro. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa yang di Jamas dan di Sidikoro itu adalah pusaka. Jadi tidak terbatas dengan tosan aji. Sering sekali saya juga mendapatkan pertanyaan atau dalam diskusi kita juga sering berbicara mengenai yang bisa di Jamas dan di Sidikoro itu apa aja. Nah, ini di sini jawabannya. Di serat ini secara konsep orang Jawa atau tradisi Jawa secara konsep pusaka bisa apapun atau siapapun. Jadi tidak harus tosan aji. Bisa siapapun, apakah berarti manusia bisa pusaka? Bisa. Manusia yang dipusakakan. Bisa. Jadi terus jamasnya gimana? Nah, ini. Nanti case by case. Karena ada beberapa aturan mengenai tata cara kalau jamasnya itu adalah tosan sendiri atau besi sendiri seperti apa. Kalau misalkan itu dari bahannya adalah rekso atau kayu, bahan dari kayu-kayuan, itu nanti caranya seperti apa, jamasnya seperti apa, termasuk sidikoronya seperti apa. Itu nanti akan disebutkan dan dijelaskan. Karena juga nggak lucu kalau misalkan kita ngomong jamasan buku atau kitab, kemudian digosok dengan pace atau direndam dengan air degan kan juga itu tidak make sense. Jadi Jamas dan Sidikoro itu bukan hanya tosan aji, tapi meliputi pusaka dalam artian luas. Nah, cuman tidak semuanya sama. Seperti tadi di video awal yang di play sama Mas admin, tidak tahu tadi adminnya yang siapa. Sebenarnya kelihatan proses pada saat itu Jamas kereta dan Jamas gamelan. Nah, itu pun teknisnya juga akan slightly different. Jadi akan sedikit berbeda. Walaupun doanya sih rata-rata ya hampir mirip, tapi akan ada yang berbeda. Nanti detailnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini masih dari kata pengantar. Jadi kita sepakat dulu nih. Yang di Jamas itu apa aja? Terserah asal itu dipusakakan. Kalau yang dipusakakan itu adalah Pak Wali Kota, misalkan. Jamas Wali Kota itu caranya piye? Nah, oke. Ini akan jadi satu masalah sendiri. Tapi menarik. Seperti yang terjadi di bawah gunung, saya nggak lupa, area Magelang. Yang itu, potong rambut gimbal. Nah, Gimbal. Potong rambut gimbal itu sebenarnya dia juga termasuk salah satu liturgi dari Jamasan dan Sidikoro, tapi untuk manusia. Jadi contohnya sebenarnya banyak. Atau misalkan kita ketemu di Makassar, pada saat kita upacara yang khusus mengenai para bisu. Sebenarnya tradisi-tradisi itu ada, dan memang dilaksanakan. Cuman pada saat kita ngomong Jamasan dan Sidikoro, mindset kita selalu, oh keris, oh tombak, oh apa, padahal sebenarnya enggak. Dan itu prakteknya sudah banyak terjadi. Model seperti itu. Ada juga yang bertanya, apakah berarti ruatan itu termasuk Jamasan dan Sidikoro? Ya, jawabannya seperti itu. Walaupun ada namanya sendiri. Namanya ruatan, tapi sebenarnya ruatan merupakan salah satu bentuk dari Jamasan dan Sidikoro untuk manusia.
Jadi kan yang diruat itu orangnya, bukan Bathara Kalanya. Nah, kadang-kadang ada salah pemahaman adalah ngeruat Bathara Kala. Ngapain Bathara Kala diruat? Yang diruat itu orangnya, yang didoain, bukan Bathara Kalanya. Bathara Kalanya nggak ngapa-ngapain, biarin aja. Oke, kita yang bisa dimasukkan dalam kategori pusaka seperti apa? Kelihatannya saya udah jawab atau jelasin, atau mungkin Mas Muhammad Umar mau menyampaikan, monggo. Di chat ada dari Mas Muhammad Umar. Are you there? Mas Muhammad Umar. Kalau enggak kita lanjut, Mas Muhammad Umar. Oke ya, berarti paling enggak sudah terjawab yang masuk kategori pusaka itu apa aja, whatever, terserah mau apa aja bisa. Oke, kata pengantarnya seperti itu. Kita bahas kata pengantar. Nah, ini dia. Kata pengantarnya udah, dan di sini ada tahun pembuatan. Wisi ing griya anyekar budaya, ini juga merupakan tahun pembuatan. Jadi wisik itu angka berapa, griya angka berapa, nyekar itu kelihatannya seperti yang tadi di atas juga ada bunga. Kata lainnya adalah sekar. Jadi hampir sama. Budaya juga merupakan angka tahun. Oke, daftar isi. Oh ya, ntar kita ngomong dari daftar isi. Komputer nonton bondane. Karena orangnya beda, bukan saya. Oh. Karena kalau saya ada bondannya, kalau yang itu tidak ada bondannya, berarti orangnya beda. Oh. Paling gampang gitu. Oke, dari daftar isi ini kita satu persatu biar runtut pemahamannya. Jadi sebenarnya terdapat 3 bab besar di serat ini. Jadi yang itu merupakan Sebentar Om, sebentar. Oke. Tanya yang tentang jamasan tadi. Karena yang bisa dijamas dan disedekoro adalah semua bentuk pusaka. Nah ini saya baru terbesit. Misalnya kalau itu adalah gending dan tari. Oke. Itu kan pusakanya bukan orangnya ya. Dibentuknya sendiri sama tari. Benar, itu betul. Cara jamas dan sedekoronya gimana? Oke. Di keraton ada tradisi ngisis sebenarnya. Di keraton ada tradisi ngisis. Jadi pada saat tari, misalkan kita ngomong tari, pada saat tari itu hanya digunakan di acara-acara khusus, misalkan Bedhil Ketawang lah, atau tari-tari lain yang itu sangat spesifik. Nah, di hari-hari tertentu itu ada yang disebut sebagai jadwal untuk ngisis Bedhil Ketawang, atau ngisis Bedhil apa, atau ngisis rimpi apa. Nah, sebenarnya proses ngisis ini adalah proses jamas dari ritus tarinya itu sendiri. Sama seperti pada saat kita di Mangkunegaran. Di Mangkunegaran itu, di area depan Mangkunegaran itu ada satu set gamelan. Sebenarnya gamelan kodok ngorek, gamelan monggang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya juga nggak begitu lengkap seperti gamelan gede. Nah, di sana juga diisis sampai disebut sebagai gamelan seton. Jadi Kanjeng Kiai Seton, padahal namanya sebenarnya bukan seton. Nah, karena ngisisnya di hari Sabtu. Jadi proses ngisis itu sebenarnya merupakan kita nggak bisa bilang sama dengan ya, tapi mirip dengan jamas dari gamelan itu sendiri. Walaupun secara fisiknya gamelan nanti juga akan dijamas, fisiknya gamelan. Tapi gendingnya itu jamasnya menggunakan teknik ngisis.
Modelnya gitu. Jamasnya pakai teknik ngisis. Jadi setiap apa atau setiap bulan apa. Nah, jadi ada teknik-teknik tertentu, termasuk tari. Kalau tari itu sebuah pusaka loh, berarti seharusnya kan di Jamas atau di Sitikoro. Iya benar, caranya dengan ngisis. Jadi ada ngisis bedoyo apa, ngisis rimpi apa, atau ngisis tari-tari tertentu. Nah, di situ, nah karena itu pada saat ngisis model tari, model gamelan atau apapun itu juga nanti akan dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan upacara. Jadi ya termasuk sajen lah, sandingan atau macam-macamnya lah, termasuk doa-doanya. Jadi nggak dengan semena-mena. Oke, yuk nabuh atau yuk nari apa. Nggak seperti itu. Jadi salah satu tekniknya seperti itu. Nah, itu good question. Jadi kalau jamasan modelnya seperti pusaka yang sifatnya itu intangible. Karena nggak semua pusaka itu selalu tangible atau selalu berbentuk. Oke, gimana? Saya lanjut? Lanjut. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, serat ini sebenarnya terdiri atas tiga bab besar. Walaupun jumlahnya nggak rata, jadi nggak 3 bab besar terus berapa halaman, cuma nggak, hanya ada beberapa paragraf. Pertama adalah seratnya sendiri, serat utamanya sendiri, itu mulai dari atas, kemudian sampai dengan proses Sitikoro. Nah, kemudian ada satu serat kecil, yaitu di bagian Raja Hastodolo. Nah, itu sebenarnya dia merupakan bagian yang terpisah. Jadi bukan merupakan satu kesatuan atau menjadi bagiannya dari serat sastra Bojro, enggak, tapi dia sebenarnya adalah bagian yang terpisah. Karena itu nanti dia menjelaskan hal yang terpisah, tapi tetap ada korelasinya. Nanti kalau kita sudah sampai ke Hastodolo akan kelihatan, oh korelasi ini ternyata itu. Nah, yang berikutnya di dalamnya itu ada juga Kidung Lokantoro. Yang Kidung Lokantoro itu berisi mengenai nama-nama. Jadi mulai dari nama-nama orangnya, nama-nama danyangan, dan kemudian nama-nama para sesepuh yang itu disebutkan atau berkontribusi ke dalam serat ini. Jadi semuanya ada di situ. Jadi ada 3 bagian gede. Jadi enggak satu, tapi 3 hal besar. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, tinggal nanti kata apa yang enggak mudeng bisa didiskusikan. Saya nganggapnya semua bisa berbahasa Jawa sih. Atau kalau misalkan kita ingin baca dari atas, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi Amurwanigati Darmaning Pandadaran itu sebenarnya sekolahan. Ora silih muktinya hak wajib para sakti inguni, oke, sudah jelas sekali artinya. Amung mrih ngrembaka Buddha dan lestari kang tradisi, oke, tujuannya penulis itu. Tumuju Saniskoro, Saniskoro berarti pertama kali ditulis di hari Sabtu. Saniskoro manis, berarti dia ditulis di hari Sabtu Legi. Ki Hajar ing ngadhep sawetara siswa. Hajar itu adalah jabatan di sebuah perguruan. Jadi setelah Pandito, Resi, Begawan, dan seterusnya, di bawahnya itu ada janggan, di bawahnya janggan lagi itu ada wasi, dan di bawah wasi ada hajar. Jadi hajar itu adalah orang keberapa? Keempat di perguruan. Ingat bulan Selo, oke. Pertama ditulis di bulan Selo. Kanca orek jagat. Ini dia. Ini juga merupakan penanda waktu. Jadi ditulis pertama kali start itu pada saat orek jagat akeh wong tiwas amarga loro. Tiwas itu meninggal. Bisa tahun berapa aja. Tapi itu merupakan penanda kejadian. Arsa ngrantang Madicoro Jamas Miwasi Dikoro sawer neh ning pusaka bareng lan para siswa mitra. Oke, enggak siswa aja, berarti siswa dan mitra. Maksudnya seperti itu.
Sembah talim lan solawat. Oke, menggunakan kata solawat, kemungkinan besar yang nulis agamanya pernah Islam, sedang Islam, akan Islam, atau sekitar itu. Karena menggunakan kata solawat. Kita nggak bisa ngomong, oh berarti agamanya Islam. Belum tentu. Belum tentu. Jadi, tapi kemungkinan besar itu. Atau dipengaruhi sama orang Islam bisa juga. Katur mering guru nadi. Yang rumuhun, nah, dahulu kala yang memulai pasinaon, Panembahan Kulon Kali di kota Kediri. Namanya itu tumuli, kemudian berguru lagi. Jadi ini Ki Hajarnya dulu pernah berguru di situ, kemudian berguru lagi di Kota Malang, namanya Pak Dwi, Mbah Dwi, yang menjelaskan mengenai syarat, sajen, dan kawan-kawannya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama, jadi seperti Empu Ganung Mustopo, kemudian ada Kiai Marto Klenteng, kemudian ada Kiai Hanom Pramana, dan yang lain. Nah, oke. Kenapa kok ini perlu dituliskan atau ini muncul di dalam sebuah serat? Jadi banyak serat, walaupun itu juga serat-serat baru, termasuk juga serat-serat era Ranggawarsitan, itu beliau juga menuliskan atau menjelaskan mengenai ilmu yang dia dapat itu dulunya disampaikan oleh siapa atau siapa yang mengajarkan itu. Karena memang tradisi di Jawa sangat menghormati mengenai sanad. Jadi kalau kita minjem istilahnya teman-teman Muslim nih, jadi ada yang disebut sebagai sanad atau alur keilmuan. Jadi yang ngajarkan ini siapa, yang ini siapa lagi itu biar jelas rututan keilmuannya. Jadi nggak ada ceritanya orang itu sakti tanpa meguru, pinter tanpa sinau. Nah, kadang-kadang yang menjadi fenomena baru yang saat ini lagi ngetren dan muncul, seakan-akan menegasikan yang namanya sekolah, studi, ataupun para guru. Jadi banyak sekali yang menyampaikan dengan berbagai macam istilah. Ada yang bilang itu adalah dawuh langit, kemudian ada juga yang menyampaikan itu moco kitab teles, ada yang seperti itu. Apakah itu salah? Enggak juga. Nah, cuman secara keilmuan itu sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sama seperti di salah satu serat, kalau saya nggak salah Widotomo atau apa, kalau nggak Widotomo itu diulang rek. Di situ disebutkan yento sira meguru kaki, nah meguruwo nyang janmo, jadi meguruwo janmo kang utomo. Jadi disebutkan di situ manusia. Masalah nanti akan mendapatkan informasi ilmu atau ada yang juga nyebut sebagai ilmu laduni lah. Ada juga yang nyebut seperti itu. Dari apapun itu, oke, nggak masalah. Tapi tahap awal, yang namanya guru selalu manusia. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu. Karena itu dalam tradisi kuno pun ada yang disebutkan sebagai cara aguron-guron. Jadi untuk belajar itu sebutnya adalah aguron-guron, itu ada. Nah, karena itu kita bisa lihat pentingnya alinea ini. Jadi di alinea ini itu disebutkan semua guru-gurunya, termasuk nanti akan disebutkan juga mengenai mumul. Nah, nanti akan ada mumul. Nah, mumul itu sebenarnya sejenis sajen, tapi bukan sajen untuk upacara, tapi untuk para sesepuh dan guru. Oke. Wiwitaning catur anyekar sarkoro. Oke, pertama kali dimulai dengan sarkoro. Sarkoro itu nama lain dari tembang Dandang Gulo. Interupsi mungkin Om, ada pertanyaan. Ya, piye. Dari siapa tadi yang
bagaimana cara Mas Umar Hmm, cara jamas wayang kulit? apa di chat ya? Ya di chat. Oh, sorry. Mungkin kita bisa sepakat kalau misalkan mau nanya, kalau di chat kadang-kadang nggak kelihatan atau kelewatan, bisa raise hand kayak atau apa. Oke, bagaimana cara jamas wayang kulit? Salah satu tokoh merupakan wayang petingan atau warisan dalang. Nah, tadi di video yang diputarkan tadi sebenarnya ada. Jadi teknik jamas dari wayang kulit itu sebenarnya ada juga. Jadi ya jangan dicelupkan ke air ya, nanti jadi cecek. Ya gimana? Mending kalau tanya jawab mungkin sudah season terakhir aja. Saya sih ngikut. Saya sih ngikut, nggak masalah. Selesai pembahasan baru tanya jawab atau kita jawab di chat. Jadi nggak kepotong-potong, Mas. Oh gitu. Oke. Ya. Boleh, monggo. Ya, saya oke aja. Cuman ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Jadi ini sama seperti tadi, jamas yang bukan tosan. Jadi ada jamas itu dari buku, kemudian jamas itu dari kayu, kemudian ada yang jamas itu merupakan gamelan. Mungkin juga gamelan itu kita pakai selang terus kemudian dikocorin gamelannya gitu juga sangat tidak sopan, tidak elok dan tidak pada tempatnya sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Kita ngomong sebenarnya. Sama juga jamasan wayang juga caranya nggak kemudian dihujan-hujankan atau kemudian dikasih celup dalam air, nanti malah jadi sayur, nanti malah jadi jangan cecek malahan. Nah, jadi ada tekniknya. Sebenarnya di video yang tadi, kalau itu bisa lebih detail, mungkin linknya nanti bisa dikirim sama admin. Di situ ada kelihatan salah satu wayang. Jadi saya sempat lihat wayang Kresno kalau nggak salah. Itu dijamas. Nah, nanti teknik jamasnya kita bisa ngobrol lebih detail. Tolong kalau sudah masuk ke jamas-jamas itu saya diingetin lagi. Ada memang caranya. Jadi ada teknik-teknik khusus. Walaupun doanya mirip. Kalau kita ngomong doa, kita sepakat ya untuk 6 kali pertemuan ini kita kalau sudah masuk ke mantram kita hanya membaca narasinya, tapi tidak ngomong masalah trap, tidak ngomong masalah laku atau apa nanti itu sessionnya kelihatannya khusus nanti. Oke. Witaning Catur Nyekar Sarkoro. Nah tadi saya lanjutin lagi. Loh, kok loncat sih dia? Ini gimana sih? Malah lari dia. Ini dia. Oke. Jadi ini dandang gulo. Dandang gulo itu sifatnya manis. Sarkoro itu dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah madu. Jadi sama-sama manisnya. Karena itu saling menggantikan. Jadi tembang Sarkoro itu sama dengan tembang dandang gulo, sama aja. Yang Gusti Kang Moho Anekseni, Tuhan yang Maha menjadi saksi, langgeng mulya, Slametan Harjo. Ya sini hanya kata-kata pujian. Gegedong nungkat gaib, oke. Martyo Boko. Nah, ini yang agak susah. Martyo Boko. Martyo berasal dari kata mertiu dari bahasa Sanskerta yang berarti mati. Boko adalah langgeng. Jadi boko itu adalah selamanya, mati selamanya. Nah, nggak bisa diartikan secara letterlek parto bioko artinya adalah mati selamanya. Tapi maknanya akan menjadi di kehidupan yang abadi. Mengartikannya seperti itu. Tuh amung marang sang widi, widi sama artinya widi. Widi itu sebenarnya artinya satu. Matoyo itu berarti menyembah. Jadi asal katanya dari nama seorang Sang Hyang yang namanya adalah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu di beberapa catatan kuno disebutkan sebagai yang menciptakan alam semesta. Sang Hyang Toyo. Jadi hubungannya Sang Hyang Toyo Bromo Siwa.
Oke, itu nanti kita bisa mempelajari lagi di lain session. Makanya matoyo berarti adalah melakukan sesuatu kepada Sang Hyang Toyo yang diartikan menyembah. Lan paminto, paminto berarti minta. Liang marliang. Jadi pasrah, liang itu sebenarnya artinya pasrah. Wanuhno margo, oke, tunjukkan jalan yang lurus, lombo. Yeko margi ingkang paduka estreni, yaitu jalan yang paduka estreni atau restui dan jauh dari Durgomolo, jauh dari semua gangguan. Oke. Sausé dahulu lanturan ujung tengah wengi, artinya jelas banget. Medar kondo mulai ngobrol. Diajar sigro trap manembas atau tadi carane kawruh ing batin kang wis tulis. Oke. Ini adalah nama salah satu aliran. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada nama salah satu aliran. Aliran dalam tanda petik kejawen. Jadi carane kawruh ing batin kang wis tinulis ing papan tanpa kasunyatan. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat search di Google atau dimanapun, ada salah satu aliran kepercayaan, cabang aliran kepercayaan, boleh dikatakan sekte lah. Itu yang namanya adalah kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Dan dia menyebutkan dalam serat ini seperti itu. Carane kawruh ing batin kang wis tinulis ing papan tanpa kasunyatan. Jadi ini sebenarnya nama sebuah aliran. Di sini dijelaskan atau diceritakan caranya. Suku silo. Jadi cara berdoanya adalah kaki bersila. Tangan tengen, tangan kanan itu di igo wekasan sebelah kiri. Jadi iga terakhir sebelah kiri. Tangan kanan. Bukan tangan kiri gini, tapi tangan kanan yang di sini. Ini tangan kiwa, nyandak trajumas. Oke, yang dinamakan trajumas itu adalah apa ini? Bahu. Jadi trajumas itu artinya bahu. Jadi tangan kiri di sebelah sini, tangan kirinya di sebelah sini. Cara berdoa mereka seperti itu. Kemudian ada mantram, doa, wirid, atau apalah. Kita nggak masuk ke sini dulu, tapi yang jelas di situ ada tuntunannya apa yang harus dibaca. Oke. Lanjut, banjur megeng napas. Nah, ini dia. Sering terdapat salah paham. Saya bilang salah paham gitu aja deh. Yang dinamakan megeng napas itu tidak sama dengan menahan napas. Kalau nahan napas, maka dia akan menuliskan ngempet. Jadi menggunakan kata itu. Kalau megeng, maknanya beda. Jadi kalau menahan napas, disedot, ditahan, ya udah. Prinsipnya nggak bernapas, nggak ada apapun cara teknik atau apapun lagi yang mengikutin. Tapi kalau megeng, artinya dia terdapat teknis khusus. Cara melakukannya adalah megeng, tatanan yang tepat itu adalah menarik napas. Menarik napas lewat hidung, bukan lewat mulut, lewat hidung. Kemudian, sederhananya gini, para guru Zen itu mengajarkan mengenai energi itu, bayangkan seperti ada sebuah bola yang Anda manage atau Anda atur. Ada sebuah bola, bayangin aja ada bola nih di depan. Jadi kalau megang napas, bola ini dimasukkan lewat hidung, kemudian bolanya ini turun sampai dengan solar plexus. Nah, solar plexus itu posisinya ada sekitar 3 jari di bawah pusar. Jadi bawah pusar, bawah dikit nih, sekitar 3 jari. Jadi bola tadi itu dihirup, kemudian yang namanya bola ini diturunkan sampai dengan
3 jari di bawah pusar. Nah, setelah ini dia pasti ngomong lajeng kaudunake alon-alon. Nah, diturunkan pelan-pelan. Maksudnya diturunkan pelan-pelan bukan berarti dia terus turun. Enggak, tapi di kaudunake itu maknanya adalah dilepaskan, dilepaskan secara perlahan. Nah, tekniknya adalah setelah bola itu ada di bawah, kemudian bola ini diputar. Jadi turun mentok sampai ke bawah, sampai ke area dubur, kemudian naik lagi. Jadi kalau tadi turunnya lewat depan, naiknya itu lewat belakang, bolanya ini lewat belakang. Nah, ada 2 teknik untuk ngelepasin. Ada yang itu lewat depan, ada juga yang teknik ngudun ke alon-alon itu dengan lewat atas. Jadi kalau menurut beberapa pendapat cakra mahkota lah disebut seperti gitu, oke. Bisa kita pinjam istilah itu. Jadi melepaskannya lewat sana. Jadi ada 2 teknik. Silakan mau menggunakan yang mana. Jadi megeng napas bukan berarti menahan. Jadi bukan nyedot, tahan, lepas. Tidak seperti itu. Tapi nyedot, kemudian diolah nafasnya di dalam tubuh. Ini nanti akan banyak digunakan juga pada saat itu mantra-mantra yang ada mudranya. Karena yang banyak diketahui teman-teman, biasanya mudra itu posisinya menggunakan tangan. Jadi ada banyak sekali bentuk mudra yang bisa dilakukan. Nah, cuman sebenarnya mudra tidak hanya di tangan, termasuk mudra yang sifatnya itu di napas. Jadi kelihatannya badannya gerak. Nah, terus mudranya di mana? Mudranya di napas. Jadi ada yang seperti itu, karena jenis mudra itu macam-macam. Enggak hanya mudra itu menggunakan anggota badan aja, enggak. Tapi bisa juga itu menggunakan napas. Jadi beberapa teknik yoga itu juga mudranya menggunakan napas sebenarnya. Oke, pujan kui ingaran wirid. Oh, ini nama doa di atas tadi. Puja itu bernama wirid kaping 4 atau wirid yang nomor 4. Genep warnane pujan bakal akan diajarkan lagi di bawah kadarake wingking. Diajar takon pring proseso paran sira wanuh carane. Nah ini, apakah kalian tahu bagaimana caranya megeng napas? Nah ini di sini juga jelasin. Kan jelenterake ingaran megeng napas. Nanging sejatine ini nanging bukan naging tapi nanging sejatine ora mandeke lakune napas. Jadi tidak menghentikan jalannya napas. Tata caranya ya kuwi kanthi nyedot napas nganggo irung kadunake nganti sangi sore puser, ya mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan. Genep nganti kaping 3 apa iki mau? Ini aja dan sampai dengan 3 kali. Oke. Nah, babak pertama selesai. Babak pertama. Setelah ini kita masuk ngobrol masalah pusaka dan angsar. Jadi masalah guru udah, masalah napas sudah, masalah mudra udah. Sedikit saya nyoba lihat di chat untuk link video. Oke, ini informasi dari admin. Video yang tadi. Oke, bagaimana cara jamas? Wayang ya. Oke. Masukkan dalam kategori bisa. Oh ya. Oke. Oke. Sampai sini ada dulu yang bisa kita obrol lebih lanjut atau perlu kita diskusikan lagi? Monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau raise hand atau membuka mute videonya. Keparang nyuwun perso, Bapak. Oh iya, Pak Unggul, ya. Ini ada satu pertanyaan bodoh. Enggak apa-apa, Pak. Orang pinter itu asalnya dari bodoh kok. Apa sejatinya definisi pusaka? Oke. Definisi dari pusaka ya. Kan tadi nggak harus benda, ada orang, ada. Benar. Ya definisinya apa biar sefrekuensi, Bro. Oke.
Iya, di dunia akademis ya, saya ngomong di dunia akademis dulu aja. Jadi nanti kita akan sampai ke definisi secara tradisi. Di dunia akademis, pusaka sering ditulis sebagai heirloom. Jadi kalau misalkan kita minjem bahasa Inggris, itu tulisannya adalah heirloom. Jadi Heirloom, heirloom. Nah, definisi mereka heirloom itu adalah sesuatu, ada dua sebenarnya definisinya. Ada yang satu dinamakan heirloom dan satunya dinamakan regalia. Jadi kita ngomong definisi secara akademik dulu ya. Jadi satu ada yang disebut sebagai heirloom dan satu ada yang disebut sebagai regalia. Satunya. Oke. Kalau heirloom itu adalah sebuah benda yang dia menjadi penanda keluarga atau menjadi penanda personal, yang itu diturunkan secara turun-temurun dalam satu lingkup kecil. Bisa keluarga aja, bisa daerah aja, bisa apa aja. Jadi kita nggak ngomong masalah doyo, sebagaimana tradisi Jawa mengatakan pusaka berarti ada doyo. Jadi ini kita ngomong anu dulu nih, ngomong yang dari sisi akademisnya. Nah, satu lagi definisi pusaka itu disebutkan selain heirloom ada pusaka yang merupakan regalia. Jadi kalau kita search di mana aja deh, diketik aja regalia. Regalia itu merupakan, kalau di tradisi Jawa biasa disebut sebagai ampilan dalem atau ageman dalem. Misal nih, kita ngomong regalia raja-raja Jawa. Ada banyak dalang, kemudian Dwi Panggo, kacu mas. Nah, yang kemudian dibawa oleh apa itu? Banyak dalang ngambil. Lupa aku namanya yang bawa. Yang bawa ada sendiri namanya. Nah, jadi kalau misalkan kita berkunjung nih ke Museum Keraton, misalkan di Keraton Jogja, di situ ada satu area, dan kemudian di situ ada yang bentuknya seperti tempat, jadi seperti piramidnya. Itu disebut tulisannya di bawah itu adalah kacu mas, kemudian ada Dwi Panggo, ada yang bentuknya seperti naga, ada yang kemudian jadi merupakan lambang-lambang kebesaran dari sebuah raja atau kerajaan yang disebut sebagai regalia. Di semua kerajaan yang saya tahu semuanya memiliki. Nah, di Jawa nggak hanya kerajaan yang punya ternyata. Di tradisi Jawa hampir semua wilayah atau pasukan atau kesatuan mempunyai regalia-regalia. Misal contoh, kalau lagi 17 Agustus nih, kita upacara gede di Istana Negara. Di saat terakhir, pasti akan ada penghormatan kepada panji-panji kebesaran yang kemudian diiringi sama Andhika Bayangkari. Nah, monggo siapa yang apal Andhika Bayangkari nanti nyanyi bareng-bareng nih Andhika Bayangkari. Nah, itu merupakan regalia. Jadi merupakan pusaka. Jadi jenisnya pusaka. Jadi pada saat kita ngomong pusaka, benar, saya setuju. Kita mesti nyamain frekuensi dulu nih. Pusaka ini kita ngomong secara akademis atau ngomong secara tradisi. Apakah tradisi berbenturan dengan akademis? Tidak juga. Apakah akademis berbenturan atau menyalahkan tradisi? Tidak juga. Definisi itu ada. Pada saat kita ngomong kerajaan di Jepang, di sana terdapat beberapa regalia yang dipusakakan dan dipercaya, nggak hanya dipercaya, diyakini mempunyai doyo-doyo tertentu. Di Jepang misalkan ada cermin, ada pedang, kemudian ada, saya lupa, yang jelas ada 6. Ada 6 yang itu juga dipusakakan sebagaimana tradisi Jawa menghormati pusaka Kanjeng Kiai Blabar, Kanjeng Kiai Kopek, Kanjeng Kiai Ageng yang lain. Jadi sangat dipercaya bahwa terdapat doyo atau isotarinya lebih. Cuman kalau kita ngomong doyo dan isotari, kita mesti rada hati-hati nih. Kita mesti sepakat sih batasannya di mana. Jadi kalau kita ngomong pusaka,
Oke, kita ngomong kalau gitu globalnya aja. Yang diartikan pusaka adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan khusus, sesuatu yang mempunyai nilai penting, atau sesuatu yang diyakini, nggak hanya dipercaya, yang diyakini itu berpengaruh terhadap pribadi, kelompok, ataupun wilayah yang pusaka itu bertempat. Jadi kalau misalkan kita ngomong definisi, saya lebih menyarankan definisi yang terakhir. Walaupun secara akademis kita kenal dua definisi yang pertama. Jadi ada heirloom, ada regalia. Jadi misal nih, contoh, kalau definisi ini kita bawa ke tradisi Jawa. Heirloom misalkan. Kanjeng Kiai Kopek itu apakah heirloom? Bisa jadi. Tapi yang lebih tepat itu adalah heirloom, itu adalah Kanjeng Kiai Joko Piturun. Jadi suatu pusaka yang diturunkan hanya kepada putra mahkota, dan kemudian diturunkan lagi ke putra mahkota, diturunkan ke putra mahkota. Jadi merupakan lambang jabatan. Berbeda dengan Kanjeng Kiai Kopek yang itu lebih ke regalia atau perangkat bahwa seorang raja tidak akan sah kalau dia tidak membawa atau menyandang Kanjeng Kiai Kopek. Secara fisik, di situ sudah masuk dalam kriteria pusaka, heirloom, dan regalia. Cuman kalau misalkan kita ngomong secara tradisi, dua-duanya sama-sama pusakanya. Yang dipercaya di situ dan sangat diyakini mempunyai doyo yang linuweh, binunjul, atau doyo yang lain. Jadi kita mesti bikin batasan dulu nih. Nah, pertanyaan lanjutannya kemungkinan akan seperti gini. Bagaimana dengan pusaka-pusaka atau yang dianggap pusaka, tapi levelnya adalah di lingkup kecil? Pribadi, keluarga, ataupun misalkan di lingkungan masyarakat. Misal, sebuah sumber dipusakakan oleh penduduk di desa itu. Apakah boleh? Bisa. Dan kenapa enggak? Karena kan keywordnya tetap sama. Sesuatu yang diyakini itu mempunyai efek-efek tertentu, efek-efek khusus, baik itu intristik, ataupun ekstristik, atau itu nyata, ataupun hanya bersifat psikologis terhadap area-area atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Apakah bisa? Bisa. Jadi boleh. Jadi masuk ke pusaka. Karena itu kita nggak bisa ngomong bahwa iki pusaka, iku dudu pusaka. Kadang nih ada banyak keris atau banyak pusaka atau banyak tosanaji lah ya. Kita ada banyak menemukan praktek yang wah, kalau keris ini level pusaka. Kalau yang ini bukan level pusaka lah. Kadang-kadang ada juga yang praktek membicarakan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, batasannya apa? Jadi kalau batasannya hanya subjektif, lah kita nggak bisa debat. Silakan saja. Cuman karena pusaka itu sifatnya seperti tadi, sangat subjektif, pada saat orang tertentu, misal nih, dia punya korek. Korek ini aku pusakakan. Ya sudah, habis perkara. Apapun alasan dia mempusakakan, karena ada juga pusaka itu yang terjadi bukan karena siapa yang punya, seperti tadi, entah regalia atau heirloom, atau bukan juga karena kita ngomong doyo, seperti dalam tradisi Jawa, tapi pusaka karena histori, karena sejarahnya. Contoh, seperti korek ini tadi. Korek ini saya pusakakan. Kenapa? Karena tadi siang saya meeting di link berhasil karena ada korek yang bisa menyalakan rokok saya, akhirnya saya bisa mikir encer. Tidak apa-apa.
Contoh, kalau misalkan kita ngomong di keraton, pusaka yang berdasarkan sejarah kemudian menjadi, Tosan Aji yang kemudian karena sejarahnya, dia naik pangkat, jadi pusaka keraton. Contohnya adalah sebuah tombak yang namanya adalah Kanjeng Kiai Tak. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah Kanjeng Kiai Tak. Kanjeng Kiai Tak itu tombak sederhana, dulunya hanya milik seorang tumenggung. Nah, cuman di sejarahnya tombak Kanjeng Kiai Tak, kenapa kok namanya juga aneh, Tak? Itu sebenarnya nama dari seorang kapten Belanda. Coba nanti saya cek lagi itu kapten Belanda, kapten Inggris, atau kapten yang mana. Jadi tombak itu telah berhasil membunuh yang namanya Kapten Tak, menembus baju zirahnya. Akhirnya tombak itu oleh raja diakui sebagai oke, itu tombak itu taruh aja di sini. Kemudian aku jadiin pusaka. Jadi bukan dalam tanda petik kita ngomong doyo atau siapa yang punya, tapi karena kejadiannya. Jadi banyak sekali pusaka-pusaka, walaupun itu di level istana, itu yang sebenarnya tidak direncanakan atau tidak didesain, atau dalam tanda petik kalau kita ngomong doyo, tidak mempunyai doyo levelnya level pusaka. Tapi karena kejadiannya. Jadi kita mesti ngobrolin lebih luas lagi nih masalah pusaka. Jadi karena itu sangat subjektif. Saya ngomong korek ini pusaka, ya akan saya pusakakan. Nah, akhirnya itu yang menyebabkan kenapa dalam tradisi Jamasan atau Sidikoro, pada saat ada sebuah pusaka, itu akan dijamas atau Sidikoro, gestur yang dilakukan oleh para pelaku itu akan berbeda. Jadi nggak seperti nguncalno korek, nyilih korek, oh iya iki, dicekel sebagaimana adanya, enggak. Tapi gesturnya akan dilakukan dengan sopan. Karena apa? Bukan, tanda petik gini, kita nggak lagi menghormati yang punya atau menghormati doyo atau apapun yang ada di pusaka, tapi kita menghormati ide. Kita menghormati sebuah gagasan bahwa ini merupakan pusaka dari seseorang. Maksud kita juga nggak perlu tahu, wongnya sapa mbuh terserah. Whatever. Antara ini pusakanya, nyuwun sewu, antara ini pusakanya tukang macul kek sampai pusakanya presiden, nyekeli podo. Kita nggak sedang lagi lihat orangnya. Tapi praktek yang kita lakukan, jadi terima dengan dua tangan, ditaruh hati-hati, digosok pelan-pelan, nggak perlu seperti gosok sepeda motor, osok. Nggak seperti itu juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sedang menghormati ide dan nilai-nilai yang ada. Jadi bukan kita menghormati orangnya, bukan kita menghormati yang lagi nanggap, bukan menghormati yang lagi datang, bukan menghormati juga angsar kayak isoteri atau apapun itu yang ada di dalam. Lepas daripada itu, yang kita hormati adalah sebuah gagasan, sebuah ide bahwa korek ini diakui sebagai pusaka, apapun alasannya, karena alasannya sangat subjektif. Alasannya karena iki biyen rek korek iki sing menehi mbahku, ojo nganti ilang, ojo nganti rusak. Ya sudah, habis perkara. Jangan tanya doyone korek seperti apa, korek doyone semurup, habis selesai. Tapi nilai, ide, gagasan, itu yang mesti kita hormatin. Jadi kalau ngomong masalah definisi pusaka seperti apa, penjelasannya akan lebih panjang. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu Mas Unggul, monggo. Berarti izin Pak Bondan, kalau ya, kalau saya mau sederhanakan, pusaka adalah sesuatu yang saya hormati. Ya, bisa. Bisa jadi bisa. Kalau bapak saya ini berarti adalah pusaka saya. Boleh. Karena memang ada, ya kalau kita ngomong sederhana ya, ada beberapa tembang yang promo ikut dewa ngejawantah. Jadi ada kalimat seperti itu. Jadi seakan-akan seperti dewa yang itu ada di bumi.
Itu dipusakakan. Loh, mbok ae dipusakakan kok. Apakah nggak boleh? Loh, sangat boleh. Lah terus zamane ben suro, jamase ben suro terus dikum pace dhisik ngono bapake atau ibuke. Nah, itu yang akan berbeda prakteknya. Ya nggak mungkin bapak kita delep-delep kan ke tempat pace juga nggak mungkin toh ya. Nah, tapi kalau kita ngomong pusaka yang pusaka dalam artian luas, berarti itu adalah kita lagi ngomong mengenai gagasan, mengenai ide, mengenai pola pikir dari seseorang. Karena itu kita nggak bisa mendefinisikan menggunakan pagar apa ya, lek iki pusaka, lek iki duduk pusaka. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjebak kita. Jadi, apakah istri kita atau suami kita itu pusaka? Iya. Alasannya apa? Monggo. Secara subjektif pasti punya alasan sendiri-sendiri. Ya. Matur nuwun, Pak Bondan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti gini. Bagi A, barang itu adalah pusaka. Bagi B, bisa aja enggak, bisa aja sampah. Tapi enggak apa-apa. Selama itu ada yang ngaku bahwa barang itu pusaka, artinya adalah bagi para pametri tosanaji atau pusaka, ya harus menghormati sebagaimana pusaka. Itu apapun modelnya. Jadi kita nggak pandang dulu nih, iki Kanjeng Kiai Ageng, iki Kanjeng Kiai, iki Kiai, iki Sang, iki mbuh gak jelas apa iki. Pusaka, ya sudah, titik, habis perkara. Cara terima di Katilangu pusaka misalkan, sama seperti gini. Ada dulu pusaka itu hanya sekedar sendok buat ngedek kopi. Kita nerimanya gimana? Sama. Sama seperti pada saat saya terima yang namanya Kanjeng Kiai Kopek untuk Tejo Mas. Karena idenya sama. Kita nggak lihat orangnya siapa, jabatannya apa, kerjaannya apa. Itu sudah lepas urusan pusaka. Kita sedang ngomong gagasan. Kita sedang ngomong ide. Perkara kuwi. Jadi kalau ya nyuwun sewu beberapa praktek seperti yang tadi saya sampaikan. Wah, ini keris level pusaka. Wah, ini keris. Wah, ini kudu. Ini yang ya nyuwun sewu agak miris. Lah kalau yang punya denger dan itu adalah tinggalannya Mbah Kunge atau piye, wah so bacokan loh Mas kuwi Mas. Wis bacokan kan nggon. Wah kuwi nggon ngomong dawa. Bacokan kuwi aku yakin mulih dicegat dalan kuwi. Nah, karena itu kita mesti lebih bijak menyikapi bahwa batasan dari pusaka itu adalah pendapat subjektif dari orang yang punya. Kalau orang yang punya nganggap itu pusaka, oke, titik. Aku nggak tanya alasannya apa, pusaka, ya pusaka. Habis perkara. Sederhana ya batasannya ya. Jadi kita ngomong akademis seperti gini, ngomong tradisi seperti gini. Kalau kita ngomong di serat, justru sederhana sekali. Batasannya tergantung menungsa nih. Tergantung orangnya. Orangnya anggap itu pusaka, ya sudah. Jenengan bawa sandal jepit, Mas, sandal gue gitu loh, sampean jamas. Ya jadilah itu pusaka. Beres habis perkara. Simpel toh Jawa itu sebenarnya. Yang ngeribetin itu orangnya kadang-kadang itu. Yang kakean lek ini lek ngono. Jauh lebih sederhana. Kamu bilang itu pusaka? Oke, habis perkara. Sini, anggap pusaka. Enggak sini lagi. Oke, mana? Tak dungani. Tak ngene. Sama. Para empu juga akan seperti itu. Gitu ya Mas Unggul ya. Oke, siap matur nuwun penjelasannya. Oke, saya sudah menyita waktunya 1 jam lebih, 1,5 jam seperti kesepakatan kita. Sebenarnya 1,5 jam, cuman ya saya sendiri open aja. Monggo kalau misalkan masih ada pertanyaan atau apa, atau mungkin sesuatu yang memang harus benar-benar dijawab sekarang atau perlu penjelasan sekarang, mumpung durung lali juga tidak masalah. Pusaka Angsar bisa kita lanjutin di Kamis depan, nggak masalah. Gimana? Cara nganu cara jamas banteng sama jaran kepang. Oke, tuntunannya seperti gini sederhananya. Banteng sanes banteng kewan loh, bantengan. Oke, bantengan bukan banteng kewan. Oke, jaran juga berarti jaranan, bukan jaran kewan. Oke. Prinsip dasarnya gini.
Jamasan itu kita nggak ngelihat pusaka bentuknya apa. Jadi misal nih, tosan aji. Kita nggak ngomong tosan ajinnya itu yang umum, itu kan hanya keris dan tombak. Waling banter nanti ditambah dengan panah. Sebenarnya pusaka dalam bentuk besi itu bisa macam-macam. Ada yang namanya soro, ada yang namanya tameng, ada yang namanya bedil, ada yang namanya segala macam. Nah, proses jamasan dan sidikoro itu nggak melihat bentuk, tapi lebih melihat ke asal bahan. Jadi yang dilihat itu. Nah, karena itu, kenapa jamasan keris, tombak, dan yang dari besi, yang sifatnya tosan aji, relatif sama? Karena bahannya sama. Akan berbeda kalau misalkan itu pusaka, misalkan tadi, bandengan bahannya dari opo. Saya nggak pernah tahu bandengan bahannya dari apa ya, apa dari lemper, atau dari jemblem, atau dari apa. Yang saya tahu bandengan bahannya dari kayu misalkan. Nah, berarti selain bantengan, akan ada kemiripan dengan proses jamas tapuk. Sorry, tapuk bukan keplak ya, tapi topeng yang dari kayu. Kemudian bahan-bahan yang dari kayu, misalkan gendewo. Itu jenis pusaka, jenis senjata, tapi dia bahan dasarnya adalah kayu. Nah, sekarang kita ngomong nih, jaranan. Nah, jaranan bahan dasarnya apa? Apakah dia itu dari kayu? Apakah dia dari daun-daunan? Ataukah dia dari batuan, ataukah dia itu dari kain-kainan, atau dari jenis yang besi. Jadi ini kita nggak batasin bentuk setelah jadi ya, tapi yang lebih kita perhatikan adalah asalnya itu bahan dasarnya terutama dari apa. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi kenapa kok besi caranya nanti akan seperti gini, kalau kayu caranya akan seperti gini, kalau misalkan seperti ini. Jadi lebih melihat ke bahan dasar dari pusaka itu. Kenapa kok sendok caranya akan sama dengan tombak? Misalkan ya. Itu ya karena unsurnya sama-sama berbahan dasar dalam tanda petik besi, walaupun kita ngomong ada aluminium, ada magnesium, ada macam-macam. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kalau topeng, karena dia kayu, maka dia akan satu grup dengan bandengan, kemudian apalagi ya, yang bahan-bahan dari kayu ya, termasuk gendewo tadi, atau langkap namanya, atau langkap landean yang dari kayu, rongko, karena beberapa orang juga menjamaskan rongkonya. Ya, monggo lah punya basis data sendiri mengenai kalau yang dari kayu itu apa aja. Gamelan itu juga dari kayu, walaupun atasnya logam, tapi bawahnya juga kayu, treatmentnya juga akan berbeda. Jadi yang membedakan adalah itu. Nah, nanti prakteknya, nanti pada saat sudah masuk ke jamasan nih, kita akan ngomong banyak mengenai prakteknya seperti apa, ngububnya seperti apa. Saya juga nggak bayangin ya kalau gamelan diubub di depan prapen. Jadi apa gamelannya diangkat gitu terus ditaruh di atas prapen gitu juga kelihatannya ya monggo sih kalau pengen nyoba. Sama seperti saya mempusakakan bapak saya lah, bapak itu diangkat di prapen lah gak jadi sate gue akhirnya. Jadi tekniknya ada sendiri. Jadi karena itu batasannya bukan kepada bentuk akhirnya, tapi kepada asal dan fungsinya. Nanti dia berfungsi seperti apa. Sama-sama kayu, yang satunya merupakan alat musik, tapi yang satunya adalah senjata. Oke, berarti ada sedikit perbedaan. Bedanya di mana? Nanti perbedaannya ada di titik mantram, kemudian ada di beberapa titik yang lain. Jadi modelnya seperti itu. Oke, apalagi terus pusoko saya tadi siang kemana ya ini tadi? Oh iya Pak. Karena ini Kak Mur. Gimana? Ini angsar, ini bisa minggu depan. Oke. Ada lagi? Kalau misalkan nggak ada lagi,
Saya Mas, tambahan. Sementara Cukukum saya sudah mubal. ya, monggo. Mungkin ini Mas, disampaikan juga termasuk jimatan. Jimatan. Oke. Ya, benar. Jadi ada istilah dalam tradisi kita yang disebut sebagai jimatan. Ada juga yang disebut sebagai sikap. Ada juga yang beberapa teman-teman di lingkungan pesantren atau perdepokan itu nyebutnya adalah apa ya, gembolan. Ada juga yang nyebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat itu hanya merupakan salah satu jenis pengkategorian pusaka. Jadi seperti tadi ada tosan aji, ada kemudian apa termasuk jimatan. Nah, kita nggak lagi ngobrol mengenai misalkan nih spesifikasi keris yang benar-benar keris masuk spek atau keris yang masuknya jimatan. Nah, sebenarnya spesifikasi ini saya amatin baru muncul pada saat itu mulai umum terjadi jual beli pusaka. Jadi menspesifikkan bahwa ini adalah keris standar dan ini adalah keris jimatan. Tapi kalau kita ngomong jimatan secara luas, bentuknya akan macam-macam. Mulai dari cincin, gelang, kemudian sudah disikap, ada juga yang itu gembolan, ada juga yang hanya merupakan tulisan seperti raja. Nah, akhirnya pada saat keris atau tosan aji dimasukkan dalam jimatan, ini sebenarnya juga bikin kisruh dalam pemahaman. Yang keris mana, yang jimatan mana. Karena prinsip dasar pusaka sebenarnya semua merupakan jimat. Kalau kita ngomong fungsinya, pusaka, semua pusaka mah jimat. Dia dipusakakan kok, berarti kan dia merupakan sesuatu yang dikhususkan atau dipundi-pundi. Karena kalau kita melihat dari asal katanya, jimat itu artinya adalah di atas. Jadi arti kata jimat itu sebenarnya di atas. Jadi dia bersinonim dengan pusaka. Jadi iki pusaka, iki jimat. Ya padha wae pusaka sama jimat itu sama dengan. Nah, tapi kalau keris jimatan yang beredar luas berarti adalah keris yang masuk ke spesifikasi panjang atau bahan, proses, kemudian bentuknya nggak standar, itu biasa disebut sebagai keris jimatan. Padahal sebenarnya keris, ya keris, titik. Jimat, ya semuanya jimat, cuman bentuknya yang macam-macam. Bentuknya aneh-aneh, tapi jimat sama dengan pusaka. Makanya kadang-kadang kita perlu hati-hati nih. Akan lebih baik kalau kita ngomong keris yang tidak masuk spek, mending ya bilang aja lah. Ini kalau saya pribadi, saya akan ngomong, keris nggak masuk spek. Ya sudah, keris ini nggak masuk spek. Apakah jimat? Boleh kalau dipusakakan. Termasuk keris yang masuk spek. Apakah ini jimat? Boleh kalau dipusakakan. Jadi pada saat kita ngomong keris jimatan itu sebenarnya nggak apple to apple. Yang namanya jimat itu apple to apple-nya adalah pusaka sama dengan jimat. Jadi ini yang kadang-kadang pemahaman bikin kisruh. Tapi oke lah, nggak apa-apa di luar atau misalkan pemahaman secara umum seperti apa nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa jimat itu sebenarnya kata dasarnya adalah atas. Jadi sesuatu yang itu kita utamakan atau sesuatu yang kita pundi-pundi. Jadi bersinonim dengan pusaka. Akhirnya seperti itu. Jadi keris jimatan, ya boleh saja itu bisa masuk spek, bisa nggak masuk spek. Tapi kalau mau bilang keris ini masuknya keris jimatan, ya dalam artian umum seperti yang tadi saya sampaikan, berarti keris ini nggak masuk spek. Cuman tadi istilah ini bikin kisruh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi modelnya seperti gitu. Nggak apa-apa karena wis kaprah. Jadi sudah salah kaprah lagi. Jadi ya udah deh nggak apa-apa. Daripada ntar bikin ribut malahan.
Oke, gimana? Ada lagi? Izin Mbak Bundan, atau lagi iki bodoh meneh Pak. Lah iya, berarti calon pinter Mas kalau bodoh itu. Amin. Apa yang terjadi ketika sebuah pusaka, taruhlah gini, Tosanaji. Tosanaji buatan Empu Persohor yang mempunyai gitar yang tinggi, kemudian sama si pemilik, sama si tuannya ini tidak dipusakakan. Diseleng-selengno ya tidak dipusaka. Resikonya. Resikonya nggak ada harga jualnya, Mas. jadi sebenarnya seperti gitu. Oke, ini ada sekedar joke ya. Cuman coba deh, kapan-kapan kita main, nggak usah jauh-jauh ke Leiden ya. Kita main ke Museum Nasional di lantai 2. Yuk kita main ke Museum Nasional di lantai 2. Di sana ada Shiginje. Jadi kan pernah dengar keris pusaka namanya Shiginje. Nah, itu adalah keris hadiah dari Raja Majapahit ke Raja Sumatera. Itu keris level raja, hadiah kepada raja. Dan kemudian setelah ditemukan, ada catatan, ada macam-macam, ada buktinya, itu diidentifikasikan, wah ini keris Shiginje nih. Nah, kemudian keris itu disimpan di salah satu ruang, di display. Jadi coba deh nanti dibuka di Museum Nasional gitu, koleksi senjata tradisional. Jadi di lantai 2 di atas di belakang. Nah, di situ ada. Nah, kalau kita ngomong efeknya apa? Kalau treatmentnya bagus seperti tadi, efeknya adalah menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau belajar. Jadi para orang-orang bodoh nih, seperti kita nih, yang mau belajar nih, ben tambah pinter. Itu akan jadi pelajaran. Cuman repotnya pada saat itu nggak diapa-apain, nggak di-display, nggak di-studi atau diteliti, nggak diapa-apain, hanya ditaruh di bawah, ya sama aja seperti sandal pedot, Mas. Gunanya apa? Ya nggak ada gunanya akhirnya. Walaupun toh kita pusakakan. Kita ngomong, oke, aku punya keris. Kita ngomong dari raja siapa kek, terserah. Dari raja mana kek, monggo. Kita pusakakan. Kita ngomong kita pusakakan loh ya. Tapi kemudian kita simpen tok, nggak ngapa-ngapain, dengan coba dibandingkan, kalau pusaka itu secara rutin kita pelajarin, kita studi, karepe piye, berapa jumlah lekuannya atau jumlah lipatannya, kemudian material besinya dari apa, kemudian ini kira-kira material besi ini mengandung sulfida berapa persen, kemudian kromium berapa persen, dan berapa persen, itu akan jauh lebih berguna daripada hanya walaupun pusaka terus ditaruh di atas tembok mancep des sampai rongkonnya kalau dibuka nanti ambiar. Itu dipusakakan dan kita sering nemuin, wah ini pusakanya baku Mas. Ini jangan sampai diutek karena tiap malam apa kalau kurang bunga atau apa geludak. Oke, kami percaya hal itu terjadi. Nggak masalah. Cuman kalau ditaruh aja seperti gitu, wasi. Kalau itu nggak ditreatment, ya kalau itu nggak ditreatment sama aja. Sepeda motor nggak diganti uli. Saya ada 2 sepeda motor gede di sini, ada Muge 2. Itu walaupun harga berapa, besi kualitas namanya apa, nggak diganti oli. Ambiar Mas, kalah karo Honda Supra Mas. Jadi prinsip dasarnya sederhana ya. Jadi walaupun toh itu dipusakakan, oke, pusaka itu levelnya adalah di ide, seperti tadi kita ngomong, tatarannya ada di ide. Tapi secara praktek, kita tetap harus maintain. Kita tetap juga harus ada guna turunan, guna derivatif. Apa? Untuk dipelajari. Mungkin beberapa orang untuk dipamerkan.
biar kelihatan keren juga nggak apa-apa, yang penting ono gunane. Bahkan seperti tadi, si Ginje itu hanya diam aja tuh puluhan tahun di Museum Nasional. Oke, satu lagi, yuk kita dolan ke Turki. Kalau misalkan ya ini Turki baru kena gempa selang 9 jam gempa lagi, malah lebih gede. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Ya ada yang nggak baik sih, tapi secara umum semoga semuanya akan baik-baik saja. Kalau kata salah satu teman saya seperti itu. Nah, di sana ada museum dari Zulfikar. Nah, ini teman-teman di Islam, kalau kita udah ngomong Zulfikar ini langsung ingatannya ke Nabi Muhammad. Itu salah satu pedangnya Nabi Muhammad. Nah, apakah di sana dipusakakan? Oh iya, pasti. Nah, terus treatmentnya seperti apa? Nggak cuma disimpan, Mas. Ada tempat yang itu untuk display dan dipelajari secara rutin. Contoh, kalau itu dari besi ya, kita ngomong yang dari kain. Ini berbagai macam jenis pusaka dari tradisi macam-macam. Jadi kita ya nyun sewu, kita biar nggak kuper cuman Jawa tok, enggak, tradisi pusaka itu ada di mana-mana. Kita ngomong ke Prancis. Kita ngomong ke Prancis nih, agak dekat sedikit. Yang asalnya itu ditemukan di Prancis kemudian dibawa ke Turin, dibawa ke Italia. Di sana ada yang disebut sebagai Turin Shroud. Nah, ini kalau teman-teman Katolik pasti pernah dengar nih. Turin Shroud, jadi kain dari Turin. Apakah itu dipusakakan? Iya. Apakah didisplay? Iya. Bahkan catatan dari beberapa biarawan, di sekitar tahun 1400 dia mulai didisplay. Jadi ada tempatnya, kemudian ditarik ke atas, kemudian display. Jadi Turin Shroud itu diyakini sebagai kain kafan yang membungkus Yesus. Jadi ada bekasnya nih, makanya itu kalau kita lihat gambar Yesus yang sekarang umum, itu sebenarnya kan gambarnya itu mempola yang dari Turin Shroud. Sebenarnya, kenapa kok kita punya wajahku kayak ngomong ini. Itu sebenarnya dari Turin Shroud. Jadi bukan Michelangelo terus gambar ini ae penake, enggak seperti itu caranya. Jadi itu asalnya dari Turin Shroud. Jadi tulisannya gitu. TURIN-SHROUD. Jadi, apakah itu dipusakakan? Iya. Dan dipusakakan itu juga level Vatikan juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu relik. Nah, kita ngomong nih bahwa pusaka itu yang mendominasi kalau di Jawa adalah teman-teman Muslim. Enggak juga. Coba kita dolan atau kita main nih ke gereja Katolik di dekat rumah kita. Yang beberapa orang ngomongnya tempat paling angker itu bukan danyangan, bukan makam, bukan opo. Jadi kalau beberapa teman saya ngomong malah tempat paling angker itu masjid. Karena apa? Setiap malam Jumat mlebu danyangan, setiap malam iso turu kuburan, mlebu masjid. Oh, setahun durung mesti sepisan. Makanya paling angker itu akhirnya. Iya. Jadi ini contoh. Misalkan kita dolan ke gereja Katolik atau katedral. Nah, kalau diperbolehkan, bilang nih sama Romo, Romo, di sini apakah ada relik peninggalan dari santo misalkan, orang suci, atau peninggalan-peninggalan yang dikhususkan? Nah, kita pengen tahu nih. Nanti pasti jawabnya ada. Termasuk yang digunakan hosti atau gelas yang digunakan untuk perjamuan. Itu dijamas, Mas. Jadi kalau misalkan kita ngomong sing jamas sih biasanya wong Islam, wong NU, wong Kejawen, enggak juga. Teman-teman di agama-agama yang lain juga melakukan proses yang sama, cuma namanya aja beda-beda dan prakteknya beda-beda. Makanya itu ini juga merupakan salah satu peluang kita membuka wawasan ya bahwa pusoko ternyata seperti itu, jamasan ternyata seperti itu. Enggak didominasi sama orang Jawa aja. Nah, kalau sempat makanya saya pernah cerita jamas di Skandinavia, jamas di Swedia, modelnya seperti apa, jamas di Inggris, modelnya seperti apa. Nah, nanti kita sambil jalan sambil cerita seperti itu. Karena apa? Di sana juga ada pusaka. Nggak melulu jamas di Inggris adalah jamas keris. Enggak. Jamas perahu. Jamasnya perahu. Jadi, saya coba ingat-ingat ya. HMS Victory. Jadi His Majesty Ship Victory, nama perahunya adalah Victory.
Dijamas, Mas. Perahu. Ya, bahasa kita dijamas sama di Sitikoro ya, cuman bahasa mereka adalah melakukan ritus untuk mendoakan agar ini selamat, kemudian ke negara, ke warganya juga selamat. Jadi prinsipnya sama. Makanya kita nggak bisa membatasi bahwa jamasan itu kudu ono pace, enggak juga. Harus ono Sitikoro itu harus ada apa jenenge dok bakal misalkan, enggak juga. Ya juga kita lihat itu tempatnya di mana. Yang dijamas di Sitikoro itu bahannya apa dan fungsinya apa. Nah, cukup unik kan ternyata jamasan dan Sitikoro. Nggak sesimpel atau sesederhana yang elah keris sih ya ngono kae. Nah. Makanya kalau sudah jalan-jalan ke berbagai daerah, pusaka kalau nggak disimpan seperti apa, kalau nggak dipusakakan seperti apa. Ya, yang jelas kalau nggak dipusakakan harganya turun, Mas. Nanti malah mek trimo di kilo netok, wesi sekilone piro malah nanti eman. Benar seperti gitu. Monggo. Monggo mungkin ada yang lain dari Saya jamnya manut ya karena ini sudah jam 11. Jadi kalau mau di stop dulu juga monggo diteruskan apa namanya diskusinya di WA group, mungkin WA grupnya bisa ditulis ya atau udah ya, udah saya share di kolom chat ya grup dan nanti bisa diskusi. Untuk pertemuan selanjutnya tanggal berapa nih? Di catatan Zoom saya di tanggal 16. Oke, siap. Untuk pertemuan selanjutnya di tanggal 16 Maret ya. 16 Februari, Om. Oh iya. Ya, mohon maaf. Di tanggal 16 Februari nanti kita akan lanjut di sesi kedua pembahasan tentang jamasan dan Sitikoro yang sudah dipaparkan oleh Pak Bondan melalui serat Sastro Bojro. Ya, jadi seperti tadi sebenarnya room ini memang kita open terus. Jadi selama 24 jam di hari Kamis sampai dengan Jumat jam 12 itu memang open. Jadi bisa sewaktu-waktu masuk seperti tadi kan sebelum saya masuk malah sudah banyak yang join. Jadi monggo kalau dipergunakan untuk diskusi secara langsung atau apa sebenarnya fine-fine saja, enggak masalah. Tinggal nanti ngobrol sama beberapa admin. Jadi seperti di sini Mas Joko, kemudian ada beberapa adminnya, monggo. Jadi ini bukan Zoom yang gratisan kok, ini memang Zoom yang berbayar. Jadi memang niat ini Pak Guyupane ketok ya. Pak Guyupane sugih di duit satu Zoom. Padake. Oke, begitu nggih. Atau lanjut di WA group. Nah, monggo. Silakan dilanjut kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut yang harus urgent dijawab sekarang atau direspon sekarang. Saya live dulu. Jadi kalau nggak mau live ya monggo aja sih. Zoom ini open terus kok. Gitu. Oke ya, gitu. Nggih, Rayu. Oke, terima kasih Stoyo yang sudah mengikuti pertemuan kali ini. Kali ini dengan pembicara atau pamekar Pak Bondan Rio, dan yang ngisi suara ini adalah Mbah Dadung Ngawuk, gambarin Mbah Dadung Ngawuk, bangun banteng. Oke, terima kasih. Kita lanjut di WA Group untuk selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di tanggal 16. Sudah saya screenshot untuk foto, nanti saya share di WA Group. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun, Rayu.